Daily of Love. Hai Bun, Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah ketemu lagi kita di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Oh iya, by the way, rencananya hari ini tuh saya mau bakar-bakar ikan. Sebelum bakar-bakar ikan, terlebih dahulu saya mau bikin takjil buat buka puasa nanti. Karena enak aja nanti kalau misalkan kita makan ikan bakarnya itu masih hangat. Rencananya nanti udah sorean dikit baru saya mulai bakar-bakar ikannya. Hari ini saya mau bikin cendol. Nah ini tuh kolang-kalingnya sudah saya iris. Untuk ukurannya tergantung selera bunda-bunda ya. Kemudian masukkan air dan juga tambahkan gula. Untuk gulanya saya pakai sekitar 30 sendok takar. Selain kolang-kaling ada juga campurannya seperti mutiara, delima yang berwarna merah ini kemarin saya beli 5.000 3 bungkus dan banyak juga dapatnya si Bun. Kemudian ada juga cendol yang warna hijau, terus ada juga cendol yang warna merah jambu, dan yang terakhir ini campuran cincau. Oh ya, untuk cincau dan kolang-kalingnya kemarin saya beli 1 kilo di pasar dan dapatnya ternyata banyak juga ya Bun. Dan ini di puasa ke-9 juga masih ada cincau dan kolang-kalingnya. Saya juga nggak tahu mau diolah apa lagi selain dibikin cendol. Kolang-kaling bisa dibikin apa lagi? Komen di bawah ya Bun. Sambil nunggu santannya mendidih, ini terlebih dahulu saya mau masak nasi. Untuk santannya ditinggal juga nggak apa-apa. Kalau mau pecah santan juga nggak apa-apa, karena kalau santan diaduk terus itu bakalan repot, terus membutuhkan waktu yang lama dan pekerjaan yang lainnya bakalan terbengkalai, ya kan? Kalian pernah nggak sih masak nasi lupa dicetakin ke bawah, alhasil nasinya nggak matang? Saya juga pernah ngalamin itu Bun, dan ketika mau makan tatonya nasinya masih mentah. Oke, lanjut. Saya mau bikin bumbu buat ikan bakarnya. Ada bawang merah, bawang putih, jahe lengkuas kunyit, serai kencur dan juga merica tumbar. Oh ya, di sini tujuan dikasih kencur dengan serai itu supaya bau amis pada ikannya itu nanti hilang. Kalau kalian tidak suka pakai serai dan kencur, di skip aja juga nggak apa-apa, karena biasanya saya kalau bakar seperti ini bumbunya supaya ikannya itu tidak berbau amis. Untuk pemakaian serainya cukup sedikit saja, tidak usah terlalu banyak, karena kalau kebanyakan nanti bakalan terasa pedar atau hangat-hangat gitu. Nah setelah saya blender semua perbumbuannya, ini lanjut lagi saya lihat santan di dalam kuali udah mendidih. Terus masukkan juga cincau dan cendol lainnya ke dalam wajan sambil diaduk-aduk supaya gula dan garamnya itu tercampur dengan merata. Oh ya, setiap kali saya bikin cendol pasti selalu saya kasih garam supaya ada rasa gurih-gurihnya. Kalau kalian bagaimana? Dikasih garam atau tidak? Cendolnya udah matang, terus ini lanjut lagi saya olesin semua ikannya menggunakan bumbu yang saya blender tadi. Terus ini saya udah di luar rumah aja untuk ngidupin api barahnya Bun. Nah di sini saya dibantu dengan Mas Azam dan Adik Waldan. Biasalah Bun ya, kalau Mas Azam dan Adik Waldan itu bukannya bantuin tapi malah ngerecokin. Tapi nggak apa-apa, dia itu sambil nungguin api sambil ngusir ayam, sambil nunggu apinya jadi bara. Terus ini masuk lagi ke dalam rumah, saya mau bikin sambal kecapnya. Untuk sambal kecapnya saya cuma pakai bawang merah, cabai rawit dan juga tomat. Sebenarnya ini pakai cabai merah ya Bun untuk lebih enak dan lebih segarnya, tapi berhubung saya tidak punya cabai merah, ya udah deh saya pakai cabai rawit saja. Untuk bumbu sambal kecapnya simple aja, cuma dikasih garam halus, tambahkan penyedap rasa, baru kita kasih kecap. Nah di sini kecapnya opsional, kalau saya sengaja kasih banyak supaya dia menjadi kuah nanti, karena tomatnya itu bakalan karena saya bakarnya di luar rumah, jadi banyak ayam-ayam saya yang keliaran Bun. Nah itu dia tugasnya Mas Azam dan Adik Waldan buat jagain ayam-ayam supaya tidak gangguin saya, karena dari tadi ketika saya bakar-bakar ini ayam itu udah ngeliatin dan mau matokin itu ikan yang saya bakar Bun. Jujur ini adalah pertama kalinya saya bakar ikan. Biasanya kalau kita masak bakaran ikan seperti ini pastinya yang bakar-bakar itu Pak suami Bun, tapi karena Pak suami lagi kerja di luar rumah, jadi saya yang harus turun tangan buat bakar ikan ini sendiri. Dan alhamdulillahnya saya dibantuin dengan Mas Azam dan Adik Waldan buat ngipasin ikannya, karena asapnya di sini tuh banyak banget. Jadi ini Adik Waldan berusaha bantuin buat ngilangin asap Bun. Dia pun juga bingung, Bu kenapa ini asapnya banyak? Saya bilang ya namanya juga ikan bakar gitu. Saya bakar ikannya sekitar jam setengah 6 sore, memang sengaja sorean gitu supaya nanti ketika azan maghrib ikannya itu masih hangat. Terus ketika kita makan itu pakai nasi hangat, ikan bakarnya masih hangat dan lalapannya sambal kecap. Ya Allah Bunda, bikin ngiler nggak tuh? Dan ketika saya ngedit video ini tuh rasanya pingin bakar ikan lagi, tapi entah kapan kita bakal bakaran ikan lagi. Nah ini adalah penampakan ikan yang saya bakar. Oh ya by the way, hari ini tuh saya bakar ikannya menggunakan ikan patin sungai, karena stok ikan patin sungai yang didapat Pak suami kemarin itu masih ada. Juga saya bingung mau dimasak apa, soalnya udah ditempoyak, udah digulai asam, udah dibikin sambal juga udah, semuanya
semuanya udah. Kalau mau disambal lagi kan nanti bakalan bosan. Jadi ya udah deh, saya punya inisiatif buat dibakar saja supaya lebih enak. Kalian tahu nggak sih bun, ikan patin sungai ini kalau dibakar itu rasanya sangat enak karena kulit dari ikan patin sungai itu tebal, sehingga kalau diolah bagaimanapun kulitnya itu tidak bakalan hancur dan masih enak. Apalagi kalau dibakar dijamin enak. Kalau kalian penasaran boleh dicoba. Oh ya, sebelumnya maaf ya kalau durasi di bagian bakar-bakarannya ini rada panjang karena sengaja saya masukkan ke dalam video ini supaya besok bisa jadi kenang-kenangan buat Mas Azam dan adik Waldan ketika kita lagi masak bakar-bakaran seperti ini. Karena kalau mau dihapus rasanya sayang aja bun, soalnya momen seperti ini tuh tidak setiap hari kita lakukan. Dan cara ini adalah penampakan ikan patin bakar kita tadi. Terus selain itu ini juga ada cendol yang saya bikin tadi. Penampakannya seperti ini bun. Lebih enaknya lagi ketika makannya nanti dikasih es batu ya supaya lebih segar. Selain cendol ini juga ada nasi sisa semalam. Terus ini adalah sambal yang kita bikin tadi bun, rasanya enak banget. Sekian dulu video saya hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Bye bye.